Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Rudi MPD dan teman-teman sekalian yang telah memberi waktu dan kesempatan. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Dewi Nabila, NPM 213800072. Kemudian Dinda Sefta Virguna, NPM 213800073. Zulfajri 213800074, Ega Aulia Umi 213800075, dan Farhan Herdi 213800076. Kami di sini akan menjelaskan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotik. Materi pertama akan dibacakan oleh Saudara Dewi. Kepada Saudara Dewi. Peraturan Kementerian Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik. Pasal 1. 1. Apotik adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. 2. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucap sumpah jabatan apoteker. 3. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. 4. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelaksanaan langsung dan tanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan kesediaan farmasi dengan maksud tercapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. 5. Obat adalah bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi dan menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi. Pasal 2. Peraturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik bertujuan untuk A. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian. B. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional. Pasal 3. Standar pelayanan kefarmasian di apotik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan medis habis pakai pelayanan farmasi fisik. Pasal 4. Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di apotik harus didukung oleh ketersediaan sumber daya farmasi yang berintegrasi kepada keselamatan pasien. 2. Sumber daya kefarmasian meliputi sumber daya manusia. B. Sumber daya prasarana. Next slide. Untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian di apotik, harus dilakukan evaluasi mutu pelayanan kefarmasian. Pasal 7, penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotik wajib mengikuti standar pelayanan kefarmasian sebagai diatur dalam Peraturan Menteri. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotik harus menjamin ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Pasal 8, apotik wajib mengirimkan laporan pelayanan kefarmasian secara berjenjang kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 9, 1. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Menteri ini dilakukan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 2. Pelayanan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melibatkan organisasi profesi. Pasal 10, 1. Pengawasan selain dilaksanakan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dilakukan oleh Kepala BPOM. 2. Kepala BPOM dapat melakukan pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap pengelolaan sediaan farmasi di instalasi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan sediaan farmasi. Pasal 11, 1. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Provinsi atau Kota, sebagaimana dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala BPOM dilaporkan secara berkala pada Menteri.
2. Laporan disampaikan paling sedikit 1 kali atau dalam 1 tahun. Pasal 12. 1. Pelayanan terhadap ketentuan dalam peraturan menteri dapat dikenai sanksi administratif. 2. Sanksi administratif terhadap terdiri atas A. Peringatan tertulis, B. Penghentian sementara kegiatan, dan atau C. Pencabutan izin. Selanjutnya materinya akan dibacakan oleh Saudari Aulia. Kepada Saudari Aulia dipersilahkan. Aulia, siapa Aulia? Pasal 13, pada saat peraturan menteri ini peraturan Menteri Kesehatan nomor 35 tahun 2004 tentang standar pelayanan dicabut dan peraturan menteri ini mulai pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengesahkan pengundangan peraturan penempatannya dalam Berita Negeri Republik Indonesia. Pengolahan sediaan kesehatan pakai. Pengolahan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis dipakai dengan ketentuan undangan yang berlaku meliputi pertama perencanaan, yang kedua pengadaan, yang ketiga pendanaan, yang kelima dan yang keenam pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasetik merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang langsung tanggung jawab kepada pasien berkaitan kesehatan dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencari untuk hidup pasien. Pelayanan farmasi klinik meliputi 1. Pengkajian dan pelayanan resep, 2. 3. Pelayanan informasi obat, 4. Konseling, 5. Pelayanan kefarmasian di rumah, 6. Pemantauan terapi obat, 7. Monitoring efek samping obat. Sumber daya kefarmasian, sumber daya manusia. Yang pertama, persyaratan administrasi. 1. Memiliki ijazah dari institusi pendidikan farmasi yang terakreditasi. 2. Memiliki surat tanda registrasi apotek. 3. Memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku. 4. Memiliki surat izin praktik apoteker. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Farhan Herdi. Kepada Saudara Farhan Herdi dipersilahkan. Lanjutan 2. Menggunakan atribut praktik antara lain baju praktik, tanda pengenal. Ketiga, wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan atau continuing professional development CPD dan mampu memberikan pelatihan yang berkesambungan. 4. Apoteker harus mampu mengidentifikasi kebutuhan akan pengembangan diri, baik melalui pelatihan seminar, workshop, pendidikan berkelanjutan atau mandiri. Yang kelima, harus memahami dan melaksanakan serta penuh terhadap peraturan perundang-undangan, sumpah apoteker, standar profesi, standar pendidikan, standar pelayanan, standar kompetisi, dan kode etik yang berlaku. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian, seorang apoteker harus menjalankan peran, yaitu 1. Pemberi layanan, 2. Pengambil keputusan, 3. Komunikator, 4. Pemimpin, 5. Pengelola, 6. Pembelajar seumur hidup, 7. Peneliti. B. Sarana dan prasarana. Yang pertama, ruang penerima resep. Yang kedua, ruang pelayanan resep dan peracikan produksi sediaan secara terbatas. Yang ketiga, ruang penyerahan obat. Yang keempat, ruang konseling. Kelima, ruang penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Yang keenam, ruang arsip.
Evaluasi mutu pelayanan kefarmasian. Evaluasi mutu di apotek dilakukan terhadap A. Mutu manjerial. 1. Metode evaluasi. Yang A. Audit. B. Review. C. Observasi. Yang kedua, indikator evaluasi mutu. Yang A. Kesesuaian proses terhadap standar. Yang B. Efektivitas dan efisiensi. Yang B-nya mutu pelayanan farmasi klinik. 1. Metode evaluasi mutu. Yang A. Audit, B. Review, C. Survei. Yang keduanya indikator evaluasi mutu. Next. Untuk keberhasilan pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek diperlakukan komitmen dan kerjasama semua pemangku kepentingan. Hal tersebut akan menjadikan pelayanan kefarmasian di apotek semakin optimal dan dapat dirasakan manfaatnya oleh pasien dan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.